Saya sudah di jalan. Mengapa lama? Saya harus pastikan semua sudah tidur. Tendri, kau benar-benar yakin ingin melakukan ini? Kita tidak punya pilihan lain. Kita bisa jelaskan kepada Kareng Tiro tentang keadaanmu. Tidak. Kita sudah berbuat salah. Kalau Teta tahu tentang hal ini, ia pasti lebih marah. Si Leriang ini punya risiko besar. Kau siap, Ji? Bukan hanya saya saja yang harus siap, tapi kita. Apa kau siap? Tendri, sudah hampir subuh. Bangun Makina. Waktunya sembahyang. Tendri. Tendri. Aso, Ye, ada apa Teta? pulang sekarang. Pulang? Langsung ke terminal sekarang. Kau harus ada di rumah secepatnya. Tapi saya sedang sibuk Teta, menyelesaikan skripsi. Lupakan, kau harus pulang sekarang. Kenapa saya harus pulang sekarang Teta? Kenapa mendadak sekali? Ama sakit kah? Andiknu lari dari rumah. Tendri, Si Lariang. Bagaimana, Teta? Apa yang harus kita lakukan? Saya siap menunggu perintah Kareng. Kalau perlu, saat ini juga saya bisa ke rumah keluarga laki-laki itu. Jangan limpung. Jangan sekarang. Tendri, kenapa kau tega melakukan ini pada kami? Apa salah kami?
sampai hati kau permalukan kami, nak. Tendri, Doraka kau, nak. Sudah, Mo. Diam aku. Masalah Tendri ini tak seorang pun yang boleh tahu kecuali kita yang ada di sini. Mengerti kalian? Hei Chandra, nanti lawan Kak. Iya, pasti. So, mau kemana kau? Pulang. Pulang? Pulang ke Bira? Kenapa kau pulang? Maksudku, kenapa mendadak sekali? Tadi Teta telepon. Ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa. Hanya ada urusan keluarga sedikit. Pasti urusannya penting sekali. Sampai kau harus mendadak pulang. Baik-baik saja toh di sana? Pergi mah dulu, nah. Hati-hati, Coach. Salamku buat keluargamu, nah. Dewi? Hai Chan. Hei, Aso ada? ya terlambat kau. Dia baru saja pergi. Memangnya kau nggak dikasih tahu? Tidak. Pergi kemana ya? Pulang ke Bira. Ke Bira. Bos, HP-nya bunyi, bos. Ya, Wi. Aso, kamu di mana? Kok kamu pulang kampung nggak bilang-bilang sama aku? Saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Kamu tahu sendiri kan, hari ini tuh kita ada janji sama Pak Hairul. Dan dia itu cuma punya waktu hari ini aja untuk kasih kita bimbingan. Saya tahu, tapi ini urusan keluarga juga penting. Nanti kalau saya sudah balik ke Makassar baru saya ceritakan. Terus urusan Pak Hairul gimana, Sok? Kamu tahu sendiri kan, Pak Hairul itu orangnya sibuk. Dan bagaimana susahnya ketemu sama dia, Sok? Ya, saya tahu, tapi ini urusan keluarga juga penting. Emangnya lebih penting daripada skripsi kamu? Urusan penting apa sih? Tetamu yang sakit atau amakmu yang sakit? Bukan itu, saya tidak bisa cerita sekarang. Nanti kalau saya sudah pulang baru saya ceritakan. Tapi kan, Sok, Wi, kalau saya sudah pulang baru saya ceritakan. Aso! Aso!
Anjo dua. Siap palesangin jo. Palesangin. Ya. Sampai kayu. Ya. Hei Chandra, ada telepon. Iya ya. Makasih ya. Main. Makasih ya. Halo. Halo, Kak Chandra. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Tendri, Kak. Tendri. Tendri mana, Di? Adiknya Deng Aso, teman kuliah Kak Chandra. Oh, di Tendri. Apa kabar? Baik-baik saja, toh semuanya di Bira. Aso sudah sampai. Deng Aso pulang ke Bira? Iya, tadi pagi-pagi. Deng kasih tahu untuk apa dia pulang. Katanya ada urusan keluarga yang harus dia urus. Tendri? Tendri? Kak Chandra, bisa Ki ketemu? Ketemu? Kamu ada di Makassar kah? Saya tidak bisa kasih tahu sekarang. Tapi pasti kau ndak di Bira toh? Tidak, Kak. Karena itu saya perlu ketemu Kak Chandra. Tolong, Kak. Dan kalau bisa, jangan sampai ada orang yang tahu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ada apa sebenarnya, Tendri? Dan Aso disuruh Teta pulang karena saya. Astagfirullahaladzim. Karena itu, saya ingin ketemu Kak Chandra. Penting sekali. Iya, iya. Tendri. Halo. Halo, Deng. Adik Aso udah nyampe dari bus. Betul kok. Oh iya. Terima kasih Nurina. Ya. Bagus, Ami. Ya. Selamat latihan ya. Ngaro-ngaro, saya buru-buru. Ya. Syukur kita bisa datang ini, Aso. Mari saya bawakan tas. Tidak usah. Tidak usah. Bagaimana keadaan Teta dan namaku? Ah, itu dia. Kata Mida, mata terus-terus menangis. Sementara Teta lebih banyak diam dia. Saya kasihan sekali melihat mereka.
Jadi belum ada yang tahu Tendri kemana. Belum ada orang yang ditanya. Kenapa? Ki? Teta mau masalah ini diselesaikan secara diam-diam. Dia tidak mau orang-orang tahu kalau Tendri Teta sudah tahu isi surat ini. belum. Tetamu terus mengurung diri di kamar. Tidak mau bicara. Kalian berdua silariang. Iya, Kak. Baru kemarin ini kami menikah di sini. Supaya tidak banyak tambah dosa. Terpaksa, Kak. Saya... Berani sekali kalian melakukan hubungan seperti ini sebelum menikah. Dan kau, Firman, bukannya kau melindungi tapi malah menodai. Ini deh saya, Kak Chandra. Maaf, saya tidak mengerti Ndi Tentri. Mengapa dengan menjadikan dirimu hamil seperti ini, kau merasa akan mendapatkan dukungan dari amakmu? Karena itu, Mi, satu-satunya cara yang menurut saya bisa memaksa Teta untuk merestui hubungan kita. Firman sendiri awalnya tidak mau. Dia inginnya langsung berterus terang minta izin pada Teta tanpa saya perlu hamil lebih dulu. Tapi saya yang tahu bagaimana kerasnya hati Teta, Kak Chandra. Ada yang sedang memberatkan pikiranku, Nak. Apa Teta memang begitu tidak setujunya soal hubungan saya dengan Firman, Ama? Kau sudah tahu sekali soal itu. Kenapa masih kau tanyakan? Saya hanya ingin tahu apa penyebab keberatan itu, Ama. Apa persisnya? Kalau sampai saat ini Tetamu belum mau cerita, mungkin Teta merasa belum waktunya kau tahu, Nak. Tapi pasti satu saat nanti Teta akan cerita sendiri padamu. Bagaimana kalau Firman datang sendiri minta restu kepada Teta? Jangan. Itu akan membuat suasana tambah parah. Kalau Firman datang dengan ibunya Dayang Kanang? Tidak. Tidak. Bagaimana kalau saya sujud dan mencium kaki Teta? Apa hati Teta akan lunak, Ama?
Tendri. Tidak ada karang di perairan Bira sampai Selayar yang bisa mengalahkan kekerasan hati Tetan. Kalau dia sudah berketetapan hati, kau tahu itu. Dia tidak akan lunak dengan cara apapun. Baiklah, Ndi Tentri. Saya sekarang ngerti masalahnya. Apa yang bisa saya bantu lakukan? Saya ingin tahu sikap Daeng Aso. Satu-satunya kakakku yang sejak kecil paling akrab dan selalu melindungi saya. Iya, Chan. Kami ingin tahu bagaimana sikap Daeng Aso soal tindakan kami ini. Pak Chandra mau toh? Tolong aku dong. Insya Allah, saya akan coba. Terima kasih, Kak. Tapi tolong, jangan kasih tahu Daeng Aso bahwa kami menemui Kak Chandra. Sebelum kami tahu jelas sikap dia mengenai kami, Daeng Aso sama sekali tidak boleh tahu bahwa kami sudah di sini. Teta panggil saya. Ya, duduk, Aso. Iya. Aso, sejak kau kecil, Teta selalu menasihatimu tentang pentingnya menjaga diri. Bukan hanya harkat dan martabatmu sendiri, tapi juga harkat dan martabat keluargamu. Tena jangan kau lupai. Tidak, Teta. Saya tidak mungkin lupa. Bagus. Sekarang Andikno lari bersama laki-laki. Si larian, tindakannya itu apakah sirik? Mempermalukan. Keluarga kita nipa kasiri. Dipermalukan oleh laki-laki itu. Seandainya keadaan Teta memungkinkan, Teta sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Aso, cari mereka. Selesaikan masalah ini sesuai adat kita. Ambillah. Ambil Aso. Ambil. Ila Sandrigo. Di ujungnya ini telah banyak darah yang mengalir. Darah musuh, darah penjajah, dan darah pengkhianat. Dari generasi ke generasi, Badik ini selalu setia membela kehormatan keluarga. Hebat itu, Ndi. Hebat. Tunggu apa lagi? Kita cari mereka sekarang. Si Firman harus mati di tangan Ndi Aso
dengan ilasan rego tertancap di tubuhnya. Harus itu, harus. Bulan depan, saya akan riset ke Osaka, Jepang. Dan saya akan tinggal di sana selama 6 bulan. Jadi kalau Asok mau konsultasi tentang skripsinya itu, inilah saatnya. Dan dia harus cari jadwal untuk ujian sidang skripsinya itu sebelum saya berangkat. Kalau tidak, terpaksa dia harus cari pembimbing yang lain. Dan itu artinya dia harus mulai dari awal lagi. Mengerti? Teta dan Amaknu pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Saya sudah larang Firman menjalin hubungan dengan adikmu, Tenri. Terlalu besar rintangannya. Permusuhan sengit masa lalu antara bapaknya Firman dengan Tetanu tidak mudah dilupakan begitu saja. Deng Kanang tahu di mana mereka sekarang? Tidak. Bohong. Daeng pasti tahu di mana mereka sekarang. Jaga mulutmu. Siapa kau? Inaiko. Anak Karentiro bukan? Punya hubungan darah pun tidak. Hah? Saya memang bukan anak Karentiro dan bukan kakak kandung Deaso. Tapi saya menjunjung tinggi martabat keluarga ini lebih dari keluarga saya sendiri. Daeng tidak perlu sembunyikan Firman. Anak itu harus... Rewana, berani-beraninya kau datang di rumah ini, marah-marah sama perempuan lagi. Ada apa untuk Mbak Kalimpo? Di mana kau belajar adat seperti itu? Ponakanmu yang membawa lari anak gadis orang. Dia harus bertanggung jawab. Anggurannya si Firman dipersalahkan. Kenapa si Firman yang dipersalahkan? Bagaimana kau bisa yakin kalau bukan si Tendri yang mempengaruhi si Firman untuk si Lariang? Sabar, Daeng. Sabar. Cabut kata-katamu itu. Cabut. Andi Tendri tidak serendah itu. Dan kau, Aso, tanya adikmu, kenapa dia mau menyerahkan dirinya kepada si Firman? Kalau kau memang anak kuliah, kau harus berpikir dulu sebelum datangi rumah orang ini dan menyalahkan dengan seenaknya. Diam! Sekali lagi kau menghina keluarga Karentiro, kubunuh kau. Sudah mau. Jangan ribut seperti ini. Tidak. Enggak. Nampaknya sirika. Sudah. Saya tidak terima ini. Tidak baik didengar orang lain. Permasalahannya sudah cukup, jangan ditambah lagi. Andi Aso, lebih baik kau pulang sekarang. Sampaikan pesanku ke Amaknu bahwa saya Deng Kanang tidak tahu apa-apa dalam permasalahan ini. Baik, Deng. Deng, suruh keponakanmu sembunyi jauh-jauh. Jauh-jauh. Sekali aku bertemu dia tidak akan selamat. Limpo! Berani kau menyentuh kemenakanku Firman? Ku panjari janda Imida. Akan kujadikan janda semida. Kurang ajar. Jangan bawa perempuan. Ini urusan buruk nih. Ini urusan laki-laki. Sudah. Saya bilang sudah. Saya bilang pulang sekarang. Ayo, Obat. Kalian lihat apa semua? Sudah. Buar! Limpa, apa baru kayak kau di kampungnya? Lapor polisian nih. Pak mau porang. Seharusnya Deaso tidak menahan saya tadi. Apa yang membuat Daeng senekat itu di rumah orang? Deaso, lihat tempat itu.
Ada apa di sana, Deng? Di tempat itu, kapal yang dibawa oleh orang tua saya karam. Mayatnya tak pernah ditemukan orang sampai sekarang. Andi Aso masih kecil ketika itu. Mungkin baru 2 atau 3 tahun. Orang tuaku bekerja pada orang tua Andi Aso, Karaeng Tiro. Ketika mengetahui kecelakaan itu, Karaeng Tiro sama sekali tak mempersoalkan kapalnya yang hilang, Andi. Karaeng Tiro bahkan menanggung seluruh kebutuhan hidup saya. Menyekolahkan saya, memberi saya pekerjaan, bahkan mencarikan saya istri, Andi. Si Mida itu. Apa yang mau kau lakukan, Deng? Kalau Karaeng Tiro meminta saya saat ini untuk terjun dari bukit ini, akan saya lakukan, Dik. Akan saya lakukan kalau Karaeng Tiro bisa bahagia karena itu. Melihat Karaeng Tiro sakit seperti saat ini, itu buat hati saya makin sakit, Dik. Makin hancur. Sakit, Dik. Ah! Ya, saya dari rumah Profesor Hairul. Wih, kalau urusan skripsi nanti saja kita bicarakan kalau saya sudah di Makassar. Ya, setelah Profesor Hairul berangkat ke Jepang. Wih, saya sekarang sedang tidak ada waktu. Nanti kalau sudah ada waktu baru saya telepon. Jadi warga berkerumun di depan rumah dengan kanan, Limpo. Hah? Bodoh! Akhirnya sekarang mereka tahu apa yang dilakukan Tendri. Kita mau porang Karaeng. Maafkan saya. Saya tidak bisa menahan diri. Mereka menghina di Tendri Karaeng. Niat saya cuma menjaga kehormatan dan martabat keluarga Karaeng. Tojeng Karaeng. Karaeng. Jadi bagaimana mungkin saya bisa tinggal diam, Karaeng? Bagaimana mungkin, Karaeng? Niatmu bagus sekali, Limpo. Bagus, bagus. Tapi ini tanggung jawab Aso, bukan kau. Mengerti? Iya, Karaeng. Saya mengerti. Daeng sudah bikin Karaeng kecewa, Daeng. Itu Mi, kalau ada sesuatu yang mau Daeng bikin, pikirkan terlebih dahulu. Jadi pusing. Mida, niat saya hanya menjaga martabat keluarga ini. Saya tidak bisa mengerti. Harusnya Andi Aso tidak menahan saya. Harusnya dia juga ikut maju. Bukannya malah menarik saya mundur. Padahal Karaeng sudah memberi dia badik pusaka keluarga. Untuk apa dia diberi ilasan rego kalau dia tidak bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya? Saya betul-betul tidak mengerti.
Teta. Saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Saya sudah mengecewakan Teta. Apa kau bilang? Badik Ila Sandrego ini tidak berarti apa-apa di tangan saya. Saya bahkan tidak tahu dan tidak yakin apa yang bisa saya berbuat dengan badik bertua ini. Aso, kau satu-satunya anak laki-laki Teta. Sudah takdir Ila Sandrego jatuh ke tanganmu. Teta memberikan Badik pada kau untuk mencari mereka. Mencari Andinu Tenri dan laki-laki yang membawanya lari. Itu tugasmu. Gunakan Badik ini untuk menunaikan tugasmu. Bukan untuk tujuan lain. Bukan untuk menghadapi orang-orang yang tidak ada urusannya dengan tugasmu. Tadi salah seorang teman Firman kasih tahu kalau banyak sahabatnya di Makassar. Dan saya akan coba cari tahu lewat mereka. Besok saya balik. Nah, bawa Sandrego ini. Bawa. Saya balik ke Makassar untuk menyelesaikan skripsi saya. Karena profesor saya sudah harus berangkat ke Jepang. Dan kalau saya tidak maju untuk sidang sekarang, saya harus ulang lagi semester depan. Lupakan skripsimu itu, lupakan, lupakan. Tapi Teta sendiri yang bilang sama saya kalau saya harus menyelesaikan skripsi saya secepatnya. Aso, kalau kau masih merasa anak Teta, duduk! Duduk! Jangan sampai ada dua anak doraka dalam keluarga kita. Maaf, Teta. Skripsi itu memang perlu sebelum ada aib keluarga ini, Aso. Sekarang yang perlu kau selesaikan, bagaimana martabat keluarga kita dijunjung tinggi masyarakat. Apalagi masalah ini pasti sudah didengar semua orang. Tadi kau sendiri bilang ada semester depan untuk skripsi. Tapi tidak ada semester depan untuk urusan ini. Bukan saatnya kau meracau tentang skripsi. Bukan waktunya. Karena Tenri saat ini bukan adikmu lagi. Teta istirahat dulu ya. Aso pasti akan melakukan yang Teta inginkan semua. Betul, Aso? Ya, Ama. Teta, saya akan melakukan apapun demi nama baik keluarga. Bagus. Bagus, Asu.
Aso, kau anak laki-laki. Jangan pernah kecewakan Teta. Masalah keluarga ini harus diselesaikan dengan tuntas untuk selama-lamanya. Apa sebenarnya akar permusuhan antara Teta dan keluarga Firman? Dan kenapa Teta begitu membenci mereka? Padahal saya dan Firman bersahabat sejak kecil. Dan dari sebelum Teta buta, Teta tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Kamu ingat kenapa bapakmu buta? Iya, Ama. Karena kecelakaan mobil. Benar. Waktu itu Tetamu satu mobil dengan Karaeng Parappa, ayah Firman. Entah bagaimana perdebatan awal mereka berubah menjadi pertengkaran sengit. Meski mereka juga dua sahabat yang memiliki usaha bersama. Konon, usaha mereka yang saat itu sedang rugi besar disebut-sebut Karaeng Parappa, ayah Firman, karena kelakuan curang yang dijalankan Tetamu. Teta tidak terima dengan tuduhan itu, sehingga pertengkaran mereka terus memuncak dan mereka mengalami kecelakaan hebat. Kau menghina saya, Tiro. Kamu bukan hanya hina, tapi martabatmu rendah. Aku kurang ajar. Karaeng Parappa meninggal dunia dan Teta menjadi buta. Tapi kejadian itu tidak menghapus rasa sakit hati Teta karena dianggap menipu oleh Karaeng Parappa itu. Sejak itu beliau bersumpah tak mau berurusan lagi dengan keluarga Karaeng Parappa. Kenapa Teta tidak pernah menceritakan hal ini kepada saya ataupun Tendri? Dan kenapa dia selalu memendam kepahitannya sendiri? Dan terus-menerus mengobarkan rasa permusuhan meskipun Karaeng Parappa sudah meninggal? Kau keliru, Aso. Justru Tetamu tidak ingin melestarikan permusuhan. Maka dia tidak menceritakan semua kejadian tragis ini kepadamu. Dia tidak ingin perasaanmu atau Tendri terganggu dalam melihat Firman. Dia tetap ingin kalian berhubungan sewajarnya sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi tidak dalam hubungan khusus sebagai calon keluarga. Seperti hubungan Tendri dan Firman sekarang. Coba kau ingat, waktu kau kecil, apa Tetamu pernah melarang kau bermain bersama Firman? Tidak toh? Tapi kalau Tendri dan Firman serius, bahkan merencanakan pernikahan, persoalannya menjadi lain. Segala tuduhan yang pernah dilontarkan Karaeng Parappa
yang sudah dilupakan dalam-dalam Tetamu akan kembali menghantui pikirannya. Jadi kalau selama ini Tetamu diam, justru karena dia tidak ingin perasaan kalian kepada Firman sebagai teman itu berubah. Aso, sudah saatnya kau berangkat ke Makassar. Bawalah surat tender ini. Kenapa tidak Ama simpan saja sendiri? Tidak kuat Ama menyimpannya. Lagi pula, Teta tidak perlu tahu soal ini. Tabe, Ma. Lampak dong. Iya. Baik-baik kau di jalan, nak. Satu lagi, kerjakan skripsimu sekuat tenaga. Kalau bisa, selesai semester ini. Tetamu pasti akan senang sekali. Amat tahu itu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana urusan keluargamu? Baik.